Udah. Kalau di landscape mukanya nggak kelihatan. Baik, saya ambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ratu Ayu Primi Putri Rahmanya Syahrir Jatmaja Eshum MM serta teman-teman mahasiswa kelas R6 yang sama-sama kita banggakan. Baik, izin memperkenalkan diri, saya Rizky Dwi Saputra selaku moderator pada sesi presentasi kali ini yang akan memadu jalannya presentasi kuliah online kita pada hari ini. Tentu saya tidak sendiri, ada rekan-rekan saya yang akan bertugas sebagai presentator kali ini. Ada Kak Dede Islamia, ada Kak Indriani, ada Kak Kalaris Setiawan, ada Kak Siti Resti Khairia, dan ada Kak Salwan Al-Fariji. Baik, sebelum kita menuju ke sesi pemaparan materi, maka baiknya kita membacakan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke sesi pemaparan materi kepada presentator pertama yang akan dibawakan oleh Kak Siti Resti Khairia. Kepadanya dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan pengertian perencanaan strategis. Menurut Bryson, perencanaan strategis merupakan upaya yang disiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi, apa yang dikerjakan organisasi, dan mengapa organisasi mengerjakan hal seperti itu. Jadi, untuk kesimpulannya, perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan perusahaan untuk menetapkan arah dan strategi, serta membuat keputusan dalam pengalokasian sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Next slide. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan perencanaan strategis. Tahapan perencanaan strategis ada 5. Yang pertama, analisis lingkungan internal dan eksternal. Menggunakan metode seperti analisis SWOT,
dan PESTEL untuk memahami peluang dan ancaman. Yang kedua, penentuan visi, misi, dan nilai perusahaan, menyusun dasar filosofi perusahaan. Yang ketiga, penetapan tujuan dan sasaran, menentukan target yang ingin dicapai dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Yang keempat, penyusunan strategi dan implementasi, menetapkan langkah-langkah konkret untuk mencapai sasaran. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan kontrol strategi, yaitu melakukan pemantauan dan penyesuaian strategi jika diperlukan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Resti yang telah memaparkan materinya. Baik, selanjutnya presenter yang kedua yang akan dibawakan oleh Kak Dede Islamiyah. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi kedua, yaitu tentang langkah-langkah penyusunan perencanaan strategis. Yang pertama itu menentukan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin kita capai. Terus yang kedua, mengenali lingkungan di mana organisasi mengimplementasikan interaksinya. Terus selanjutnya ada melakukan berbagai analisis yang bermanfaat dalam positoring organisasi dalam peraturan memperebutkan kepercayaan konsumen. Terus poin keempat, mempersiapkan semua faktor penunjang yang diperlukan terutama dalam mencapai keberhasilan operasional organisasi. Terus yang terakhir, menciptakan sistem umpan balik untuk mengetahui efektivitas mencapai implementasi perencanaan strategis. Slide selanjutnya, Kak. Nah, di sini ada manfaat dari perencanaan strategis. Yang pertama, sebagai alat bagi pemimpin dan seluruh jajaran. Terus yang kedua, organisasi untuk membangun arah dan juga tujuan organisasi dalam jangka panjang. Yang ketiga, mendorong sistem kerja yang efektif dan efisien dengan membangun acuan kerja yang jelas melalui sistem prioritas dan juga tahapan-tahapan kerja. Terus yang keempat, ada menciptakan rasa tanggung jawab dan mendorong komitmen dari seluruh anggota organisasi pada semua tingkatan. Poin kelima, memberikan dorongan terhadap aktivitas yang berorientasi kepada masa depan. Terus yang poin terakhir, menjadi alat komunikasi dan koordinasi kerja yang juga efektif untuk senantiasa mengarah pada tujuan yang sama. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada presenter kedua, Kak Dede Islamiyah, telah memaparkan materinya. Kita lanjut ke pemateri selanjutnya, yaitu Kak Indriani. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih moderator atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu proses perencanaan strategi. Nah, kelompok kami di sini ada membawakan satu studi kasus mengenai perencanaan strategis, di mana studi kasusnya yaitu perencanaan strategis di PT ABC, Industri Retail E-commerce Fashion. Yang melatar belakangi perencanaan strategis ini yaitu PT ABC adalah perusahaan e-commerce fashion lokal yang menjual pakaian dan aksesoris melalui platform online. Nah, sejak pandemi, tren belanja online meningkat drastis, tetapi PT ABC mengalami stagnasi dalam pertumbuhan pelanggan dan omset akibat persaingan ketat dengan marketplace besar seperti Shopee, Tokopedia, dan Zalora. Untuk permasalahannya sendiri yaitu yang pertama, persaingan ketat dengan marketplace besar yang menawarkan harga lebih murah. Yang kedua, kurangnya loyalitas pelanggan karena banyak pilihan merek lain. Yang ketiga, tingginya biaya akuisisi pelanggan baru melalui iklan digital. Dan yang terakhir, tingkat retensi pelanggan rendah. Banyak pelanggan hanya membeli satu kali. Nah, adapun proses perencanaan strategisnya, yang pertama yaitu analisis lingkungan.
Dalam analisis lingkungan ini bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, analisis SWOT dan analisis PESTEL. Analisis SWOT atau analisis strengths, weakness, opportunities, dan threats merupakan proses perencanaan strategis yang dimana yang pertama ada strengths atau kekuatan, itu produk eksklusif berkualitas tinggi, merek yang sudah dikenal di place tertentu. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, yaitu ketergantungan pada iklan berbayar untuk menarik pelanggan. Yang ketiga ada opportunities atau peluang, di mana tren belanja online terus meningkat dan pertumbuhan pasar fashion lokal. Dan yang terakhir ada threat atau ancaman, yaitu diskon agresif dari kompetitor besar, perubahan algoritma iklan media sosial. Dan analisis yang kedua yaitu analisis PESTEL atau politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Di mana di analisis politik yang pertama yaitu regulasi e-commerce yang semakin ketat dan juga pajak untuk barang impor. Yang kedua ada ekonomi, yaitu inflasi yang mempengaruhi daya beli konsumen. Yang ketiga ada sosial, yaitu meningkatnya minat terhadap fashion berkelanjutan dan lokal. Dan yang terakhir ada teknologi, pengembangan AI untuk personalisasi pengalaman belanja. Nah, proses yang kedua yaitu penetapan visi dan misi. Visinya yaitu menjadi brand fashion lokal terdepan yang menawarkan pengalaman belanja eksklusif secara online. Yang kedua yaitu misi, menyediakan produk berkualitas tinggi dengan layanan premium dan pengalaman belanja yang dipersonalisasi. Perencanaan yang ketiga yaitu penentuan tujuan strategis. Yang pertama ada meningkatkan loyalitas pelanggan dengan meningkatkan tingkat retensi sebesar 20% dalam 1 tahun. Yang kedua yaitu mengurangi ketergantungan pada iklan berbayar dengan meningkatkan traffic organik sebesar 30% dalam 2 tahun. Dan yang terakhir yaitu menjalin kolaborasi dengan 10 influencer fashion lokal untuk meningkatkan brand awareness. Proses perencanaan yang keempat ada formulasi strategi. Yang pertama ada strategi diferensi, yaitu fokus pada eksklusivitas produk dan layanan personalisasi. Yang kedua ada strategi loyalitas pelanggan, yaitu mengembangkan program membership dengan diskon khusus dan early access untuk pelanggan setia. Yang ketiga ada strategi pemasaran konten, yaitu meningkatkan kehadiran di media sosial dengan konten interaktif seperti live shopping dan tutorial fashion. Dan yang terakhir ada strategi kolaborasi, yaitu menggandeng influencer dan brand lokal lain untuk menciptakan koleksi eksklusif. Proses yang kelima ada implementasi strategi, yaitu yang pertama meluncurkan fitur virtual try-on menggunakan AR atau augmented reality. Yang kedua yaitu membangun blog fashion ya dengan tips dan tren terbaru untuk meningkatkan traffic organik dari pencarian Google. Yang ketiga ada membuat kampanye media sosial dengan tantangan hashtag agar lebih viral. Dan yang terakhir adalah mengadopsi sistem CRM atau Customer Relationship Management untuk mengelola data pelanggan dan meningkatkan personalisasi promosi. Dan yang terakhir ada evaluasi dan pengendalian. Dalam proses ini kita bisa melakukan 3 cara. Yang pertama yaitu melacak metrik seperti Customer Lifetime Value atau CLV dan Customer Acquisition Cost atau CAC. Yang kedua adalah menganalisis data Google Analytics dan media sosial untuk mengukur efektivitas kampanye. Dan yang terakhir yaitu mengadakan survei pelanggan untuk mengetahui kepuasan dan area yang perlu diperbaiki. Nah, dan hasil dan kesimpulan dari proses perencanaan strategis ini yaitu setelah 1 tahun menerapkan strategi ini, retensi pelanggan meningkat sebesar 25%, 60% pelanggan yang membeli produk baru berasal dari program membership. Yang ketiga, traffic organik meningkat 35%, mengurangi ketergantungan pada iklan berbayar. Dan yang terakhir ada kampanye media sosial dengan influencer
meningkatkan penjualan sebesar 40%. Kesimpulannya, dengan perencanaan strategis yang tepat, bisnis e-commerce dapat bersaing dengan marketplace besar dengan membangun pengalaman pelanggan yang unik dan strategi pemasaran yang inovatif. Selanjutnya ada pengertian perencanaan kinerja. Kinerja merupakan perbandingan pencapaian seorang pegawai dengan rencana kerja yang telah disusun. Pencapaian kinerja merupakan hasil kerja di mana terkait dengan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan yang saling terkait dan membentuk siklus yang terus berkelanjutan. Nah, perencanaan kinerja sendiri adalah proses penetapan target kinerja individu dan organisasi berdasarkan strategi yang telah dirancang sebelumnya. Perencanaan kinerja bertujuan untuk memastikan bahwa strategi yang telah dirancang dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien. Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kegiatan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan kinerja setiap orang. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Indiani yang telah mendengarkan materinya. Kita lanjut ke pemateri selanjutnya, yaitu kepada Kak Laris Setiawan. Padanya dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator sudah memberikan kesempatan. Di sini saya akan membahas tentang komponen utama perencanaan kinerja ya. Di sini ada 4 poin, yaitu penetapan target kinerja, pengukuran kinerja, serta pengelolaan sumber daya, dan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu tentang penetapan target kerja. Penetapan target kerja adalah proses menetapkan sasaran atau tujuan yang ingin dicapai oleh seseorang atau tim dalam periode tertentu. Target ini biasanya berhubungan langsung dengan hasil kerja, produktivitas atau kinerja yang diharapkan. Dengan adanya target kerja, setiap individu memiliki arah yang jelas dalam bekerja, sehingga pekerjaan menjadi lebih fokus, terukur, dan sesuai dengan tujuan organisasi. Tujuan dari penetapan target kerja adalah untuk memberikan panduan dan arah dalam bekerja, memotivasi individu atau mencapai hasil yang lebih baik, serta menjadi dasar dalam mengevaluasi kinerja. Target kerja juga penting dalam menyelaraskan kepentingan individu dengan kepentingan organisasi, sehingga setiap upaya yang dilakukan selaras dengan visi misi dan misi perusahaan. Dalam menetapkan target, penting untuk mengikuti prinsip SMART. Artinya, target itu harus spesifik dan jelas, dapat diukur, dapat dicapai, realistis, serta memiliki batas waktu tertentu. Target yang terlalu tinggi atau tidak realistis bisa saja membuat individu kehilangan motivasi, sementara target yang terlalu rendah tidak akan mendorong perkembangan. Proses penetapan target kerja dimulai dengan memahami tugas dan tanggung jawab yang dimiliki. Setelah itu, seseorang perlu menentukan hasil konkret yang ingin dicapai dalam waktu tertentu berdasarkan data dan kemampuan yang ada. Penetapan target sebaiknya melibatkan diskusi antara atasan dan bawahan agar kedua belah pihak sepakat dan merasa memiliki tanggung jawab bersama. Setelah target ditetapkan, penting untuk mendokumentasikannya dan mengkomunikasikannya dengan jelas agar tidak ada terjadi kesalahpahaman. Seperti contoh, seorang staf penjualan bisa memiliki target untuk meningkatkan angka penjualan sebesar 10% dalam 3 bulan, mengurangi tingkat kesalahan input data dalam 1 bulan. Target-target semacam ini membuat pekerjaan menjadi lebih terarah dan hasilnya bisa dievaluasi secara objektif. Setelah target kerja diterapkan, evaluasi harus dilakukan secara berkala. Hasil evaluasi bisa menjadi dasar dalam memberikan
umpan balik, penghargaan, atau bahkan perbaikan terhadap strategi kerja. Evaluasi juga penting untuk menilai sejauh mana target telah tercapai, bagaimana langkah selanjutnya yang harus diambil. Dan poin selanjutnya, pengukuran kinerja. Setelah target kerja diterapkan, langkah selanjutnya yang tidak kalah penting adalah melakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses untuk menilai sejauh mana seseorang atau tim mencapai target yang telah ditentukan. Tujuannya adalah untuk mengetahui efektivitas kerja, memberikan umpan balik, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, baik dalam mengembangkan karyawan, pemberian penghargaan, maupun evaluasi organisasi secara keseluruhan. Dalam proses pengukuran kinerja, hal utama yang diperlihatkan adalah kesesuaian antara hasil kerja dengan target yang telah disepakati di awal. Jika target bersifat kuantitatif seperti jumlah penjualan atau penyelesaian pekerjaan atau jumlah kesalahan kerja, maka pengukurannya akan lebih mudah karena berdasarkan angka konkret. Sementara itu, untuk target yang bersifat kualitatif seperti kepuasan pelanggan, sikap kerja, atau kualitas pelayanan, maka pengukuran dilakukan dengan cara observasi atau survei atau penilaian dari atasan. Pengukuran kinerja biasanya dilakukan secara berkala, bisa per minggu, per bulan, per kuartal, atau per tahun, tergantung jenis pekerjaan dan kebijakan organisasi. Selama proses ini, gunakan alat ukur yang objektif, transparan, dan adil. Jika memungkinkan, pengukuran kinerja juga bisa melibatkan diskusi dua arah antara atasan dan bawahan untuk memberi ruang pada klarifikasi dan refleksi terhadap pencapaian yang ada. Hasil dari pengukuran kinerja bukan hanya dijadikan bahan evaluasi, tetapi juga menjadi dasar untuk pengembangan individu karyawan. Menunjukkan performa tinggi bisa diberi penghargaan atau promosi. Sementara mereka yang belum mencapai target dapat dibantu dengan pelatihan atau bimbingan yang lebih insentif. Dengan begitu, pengukuran kinerja bukan sekedar menilai, tetapi juga menjadi bagian penting dari proses pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya itu ada pengelolaan sumber daya. Pengelolaan sumber daya merupakan proses merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan berbagai jenis sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi agar digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Sumber daya ini berupa manusia, keuangan, material, teknologi, hingga waktu. Keberhasilan pengelola sumber daya sangat bergantung pada kemampuan manajerial dalam mengoptimalkan potensi yang meminimalkan pemborosan dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan saat ini dan keberlanjutan jangka panjang. Sebagai contoh, di satu studi kasus, bayangkan sebuah perusahaan manufaktur makanan bayi bernama PT Sehat Sentosa yang mengalami peningkatan permintaan produk secara signifikan setelah keberhasilan kampanye pemasaran digital. Permintaan pasar yang meningkat membuat perusahaan harus segera menyesuaikan kapasitas produksinya. Dalam kondisi ini, pengelolaan sumber daya menjadi sangat krusial. Manajer operasional segera melakukan evaluasi terhadap kerja yang ada. Ditemukan bahwa jumlah karyawan produksi tidak mencukupi untuk memenuhi target baru. Maka HRD bekerja sama dengan tim operasional untuk merekrut pekerja kontrak tambahan sekaligus melakukan pelatihan singkat agar mereka siap bekerja sesuai standar perusahaan. Di sisi lain, tim logistik harus mengatur ulang pasokan bahan baku agar tetap lancar, termasuk mencari pemasok tambahan untuk menghindari kekurangan. Tim keuangan juga berperan dalam mengalokasikan anggaran untuk penambahan tenaga kerja dan penggandaan bahan baku tanpa mengganggu arus kas harian. Dari studi kasus ini,
kita bisa melihat bahwa pengelolaan sumber daya tidak hanya menyangkut satu departemen saja, melainkan membutuhkan koordinasi antar bagian dalam perusahaan. Keberhasilan PT Sehat Sentosa menyesuaikan kapasitas produksi secara cepat menunjukkan betapa pentingnya pengolahan sumber daya yang responsif dan terintegrasi. Selanjutnya poin yang terakhir yaitu ada evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan adalah proses sistematis yang dilakukan secara rutin untuk menilai kinerja, mengidentifikasi kekurangan, dan melakukan perbaikan agar suatu sistem, proses, atau organisasi bisa berkembang dan beradaptasi secara konsisten. Tujuannya bukan hanya untuk memperbaiki masalah yang ada, tetapi juga untuk menemukan potensi peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas kerja dalam jangka panjang. Dalam praktiknya, evaluasi dilakukan melalui pengumpulan data, analisis hasil kerja, serta umpan balik dari stakeholder seperti karyawan, pelanggan, atau mitra kerja. Dari evaluasi ini, manajemen dapat mengetahui apakah strategi dan proses yang digunakan telah berjalan sesuai tujuan atau masih ada celah yang harus diperbaiki. Misalnya kita ambil lanjutan dari kasus PT Sentosa. Setelah berhasil meningkatkan kapasitas produksi, manajemen memutuskan untuk melakukan evaluasi atas semua perubahan yang telah dijalankan. Dari laporan operasional dan umpan balik karyawan, ditemukan bahwa meskipun target produksi tercapai, ada masalah dalam efisiensi kerja karena banyak karyawan baru yang belum sepenuhnya memahami alur kerja. Akibatnya terjadi keterlambatan kecil dalam proses pengemasan dan pengiriman barang. Dari hasil evaluasi tersebut, perusahaan kemudian melakukan perbaikan berkelanjutan dengan merancang program pelatihan rutin untuk karyawan baru, mengembangkan modul kerja digital yang mudah diakses, dan melakukan simulasi kerja sebelum karyawan benar-benar ditempatkan di lini produksi. Tidak hanya itu, mereka juga memperbaiki sistem komunikasi antar departemen agar informasi yang bisa ditransfer lebih cepat dan akurat. Dengan pendekatan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, PT Sehat Sentosa tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga memperkuat fondasi operasional perusahaan untuk jangka panjang. Ini mencerminkan filosofi continuous improvement seperti yang dikenal dalam metode Kaizen di dunia industri Jepang, bahwa setiap perbaikan kecil yang dilakukan terus-menerus membawa dampak besar bagi kemajuan organisasi. Baik, slide selanjutnya. Di slide selanjutnya itu ada sasaran kinerja. Sasaran kinerja adalah tujuan yang ingin dicapai oleh individu atau tim dalam suatu organisasi yang diukur berdasarkan hasil kerja yang dapat diamati dan dinilai dalam konteks berbagai bidang seperti penjualan, pelayanan, manufacturing, pemasaran, dan administrasi. Sasaran kinerja memiliki karakteristik dan fokus yang berbeda sesuai dengan fungsi masing-masing. Di sini ada beberapa poin, yaitu penjualan, pelayanan, manufacturing, pemasaran, dan yang terakhir administrasi atau clerical. Pada bidang penjualan, sasaran kinerja biasanya berkaitan dengan pencapaian target penjualan yang telah ditetapkan baik dari segi volume, nilai transaksi, maupun jumlah pelanggan baru. Kinerja diukur melalui beberapa efektif tenaga penjual, mampu menjangkau pasar, mempertahankan pelanggan, serta meningkatkan pendapatan perusahaan. Aspek lain yang dinilai mencakup kecepatan menutup transaksi dan kemampuan menjual produk unggulan.
Selanjutnya dalam pelayanan, sasaran kinerja lebih menitik beratkan pada kepuasan pelanggan, kecepatan respon, kualitas interaksi, serta kemampuan dalam menangani keluhan atau masalah. Kinerja dinilai dari seberapa baik karyawan mampu melayani pelanggan sesuai standar yang telah ditentukan, termasuk sikap ramah, kemampuan komunikasi, dan pencapaian skor kepuasan pelanggan yang tinggi. Dan selanjutnya, manufacturing. Untuk bidang manufacturing atau produksi, sasaran kinerja yang difokuskan pada efisiensi proses, kualitas produk, pemanfaatan bahan baku, serta ketepatan waktu produksi. Pengukuran kinerja meliputi tingkat cacat produk, kecepatan produksi, downtime mesin, serta keselamatan kerja kinerja. Kinerja yang baik ditunjukkan melalui hasil produksi yang konsisten, minim kesalahan, dan sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Dan di sini juga ada bidang pemasaran. Di bidang pemasaran, sasaran kinerja berfokus pada peningkatan brand awareness, efektivitas kampanye promosi, pertumbuhan pasar, dan engagement dengan konsumen. Kinerja dapat diukur melalui hasil survei pasar, jumlah leads yang diperoleh, serta keberhasilan strategi pemasaran digital atau konvensional dalam meningkatkan minat dan loyalitas konsumen terhadap produk. Selanjutnya yang poin terakhir, ada administrasi atau clerical. Di bidang pemasaran, sementara itu untuk administrasi atau clerical, sasaran kinerja lebih mengarah pada akurasi, ketepatan waktu, serta efisiensi dalam pengelolaan dokumen, pengarsipan, dan pendataan. Keberhasilan diukur dari minimnya kesalahan administratif, kecepatan dalam pemroses informasi, serta kepatuhan terhadap prosedur dan sistem yang berlaku di organisasi. Kelima bidang ini memiliki kontribusi yang penting terhadap keberhasilan organisasi dan penetapan sasaran kinerja yang jelas serta terukur, membantu mendorong meningkatkan performa secara keseluruhan. Dan selanjutnya itu ada waktu perencanaan kinerja. Aktivitas perencanaan kinerja dapat dilakukan berkali-kali sesuai dengan kebutuhan. Namun perencanaan paling tidak harus dilakukan setahun sekali, yaitu pada awal siklus peninjauan kinerja. Mungkin itu materi yang dapat saya paparkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kala Rizkiawan yang telah memaparkan materinya. Nanti kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu Kak Saman Al-Fariji. Kepadanya kita persilakan. Baik, terima kasih Kak Rizky telah mempersilakan saya. Di sini akan memaparkan hubungan antara perencanaan strategis dan perencanaan kinerja. Jadi perencanaan strategis itu memberikan arah bagi organisasi, sedangkan perencanaan kinerja itu memastikan bahwa strategi yang telah ditentukan dapat diimplementasikan dengan baik. Keduanya saling berkaitan dalam mencapai efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan. Perusahaan yang berhasil menerapkan kedua aspek ini akan memiliki daya saing yang lebih kuat dan mampu menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Jadi hubungan antara perencanaan strategis dan perencanaan kinerja itu sangat berhubungan erat. Mereka berdua tidak dapat dipisahkan karena ya memang sangat penting dalam perencanaan anggaran perusahaan. Selanjutnya yaitu dari arti yang telah saya sampaikan. Jadi perencanaan strategis ini adalah proses jangka panjang yang menentukan arah organisasi secara keseluruhan. Biasanya itu mencakup visi misi, tujuan strategis, dan inisiatif besar untuk mencapai suatu tujuan. Contohnya, dalam perusahaan yang kita
presentasikan ini dalam 5 tahun ke depan akan menjadi pusat atau pemimpin perusahaan di kawasan Asia Tenggara. Yang keduanya yaitu perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja ini adalah turunan dari perencanaan strategis itu sendiri. Fokusnya pada jangka pendek, biasanya targetnya tahunan, dan lebih operasional. Di sini ditentukan target kinerja, indikator keberhasilan, dan rencana aksi untuk mendukung pencapaian tujuan. Jadi kesimpulannya yaitu perencanaan kinerja menerjemahkan strategi ke dalam langkah-langkah operasional yang terukur. Tanpa perencanaan strategis, perencanaan kinerja bisa kehilangan arah. Karena apa? Karena perencanaan strategi itu merupakan dasar atau panutan dari perencanaan strategis itu sendiri. Jadi perencanaan kinerja ini sangat bergantung terhadap perencanaan strategis. Sebaliknya, tanpa perencanaan kinerja, perencanaan strategis hanya bisa menjadi wacana tanpa terrealisasikan. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Salman Al-Fariji yang telah membuatkan materinya. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang akan kita lakukan di grup WhatsApp manajemen kerja. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan atau ingin menanggapi, silakan langsung tulis di grup WhatsApp manajemen kerja. Sesi selanjutnya yaitu penutup. Sebelum saya tutup presentasi kali ini, saya akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulan, perencanaan strategis perusahaan dan perencanaan kinerja adalah dua elemen yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan dan daya saing untuk organisasi. Perencanaan strategis membantu perusahaan untuk menentukan arah jangka panjang dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan visi dan misi perusahaan. Sementara itu, perencanaan kinerja berfokus pada pengelolaan dan evaluasi kinerja yang lebih spesifik yang memungkinkan perusahaan untuk mengukur pencapaian tujuan operasional dan keuangan secara teratur. Baik, selesai sudah pada presentasi hari ini. Terima kasih sudah memaparkan materinya dengan baik, dan teman-teman untuk dapat menyimak dari awal sampai akhir. Baik, mungkin cukup sekian dari saya sebagai moderator kelompok 1. Semoga apa yang kita bahas bukan cuma jadi tugas selesai, tapi jadi bekal buat kita bangun masa depan. Karena hidup bukan kayak PPT, kalau kita cuma baca doang tanpa aksi, ya tinggal di skip. Saya Rizky Duserta sebagai moderator, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.